Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anak? Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pembelajaran kali ini seperti biasa saya minta untuk ketua kelas Haifah memimpin doa. Ayo. Siap. Udah mulai. Udah selesai. Saya absen dulu ya. Adelia. Ya. Adam. Oke. Adinda. Afrizal. Oke. Agrifina. Oke, semua hadir nih ya. Ya. Saya minta untuk kalian coba biar suasana pembelajaran kita nyaman ya. Saya minta kalian untuk coba cek lingkungan sekitar kalian, juga di dalam kolong bangku barangkali ada kotoran. Bersih, Pak. Yang lain coba. Bersih, Pak. Ada? Oke. Biar kita semangat ya mengawali pembelajaran ini, kita yel-yel dulu ya. Setelah yel-yel kita lanjutkan untuk menyanyikan lagu nasional. Saya minta untuk Friska memimpin ya. Yuk kita berdiri yel-yel dulu. Siap? Oke. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SM kita? Oke, tetap berdiri. Saya minta Friska untuk memimpin lagu nasional. Mari kawan-kawan, kita menyanyikan lagu kebangsaan dan juga Pancasila. Dalam hitungan ketiga kita mulai. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk lagi, yuk, pulang. Ya, di materi yang sebelumnya kita membahas tentang apa? Sinopsis. Iya, sinopsis. Iya, masih ingat apa sinopsis? Angkat tangan. Ayo. Apa, Rosa? Sinopsis apa? Adalah ringkasan cerita. Ringkasan cerita, ya. Ada lagi yang mau menjawab? Ya. Materi sinopsis pada minggu lalu itu terkait dengan materi treatment saat ini. Ya. Ada yang tahu treatment apa? Perawatan. Perawatan, ya. Perawatan, sebentar ya. Oke. Treatment, ya. Materi hari ini adalah treatment, masih dalam koridor manajemen, mapel manajemen produksi penulisan naskah dan penyutradaraan pada topik bahasan treatment, ya. Dengan kompetensi dasar 3.19 dan 4.19 menerapkan tahapan pembuatan treatment, membuat treatment. Nah, tujuan pembelajaran kali ini, poin utamanya adalah siswa dapat membuat karya treatment. Ya. Pada pertemuan lalu kita bahas tentang sinopsis dan kalian sudah pernah pengalaman ya di pembuatan sinopsis. Berikutnya adalah pembuatan treatment yang merupakan rangkaian dari apa?
proses kreatif menuju film. Ya. Dari sinopsis, treatment, skenario sampai jadilah film. Nah, kita kali ini pada topik bahasan treatment sebagai kelanjutan dari materi minggu lalu. Nah, untuk mengawali pembelajaran topik treatment ini, kalian bisa scan ini tentang alur penulisan naskah ya. Di samping nanti juga ada penambahan materi dari saya. Silakan ini di-scan dulu ya. Oke, sudah? Oke, bisa dilihat dulu, dicek hasil dari scan-nya. Ya, perhatikan sini lagi. Nah, barangkali kalian dapat gambaran dari alur penulisan naskah tadi. Bila mana tadi ada yang menjelaskan tentang apa arti treatment, atau hanya menjelaskan tentang alur penulisan naskah saja. Mungkin kalian bisa mendapatkan gambaran tentang apa itu treatment. Apa kira-kira? Ada yang tahu treatment itu apa? Secara umum saja dulu. Treatment adalah, siapa yang tahu? Rosa tahu? Apa? Treatment apa? Secara umum apa treatment itu? Treatment adalah rangkaian adegan pada sebuah cerita setelah pengembangan dari sinopsis. Yang lain lagi, treatment apa? Secara umum treatment? Apa? Treatment itu mungkin dari saya pengembangan dari sinopsis tadi yang kemarin sudah kita bahas untuk menjadi lebih padat dan lebih. Ya. Ada lagi treatment yang hubungannya dengan hal-hal lain selain skenario? Perawatan, Pak. Apa? Perawatan. Ada lagi? Runtutan cerita. Runtutan cerita. Ada lagi? Perawatan apa ini? Perawatan kecantikan. Treatment perawatan kecantikan. Nggak ada salahnya. Ada tadi menyebutkan runtutan adegan. Apa tadi, Alvin? Singkat, penulisan cerita tetapi dalam metode singkat dan Ya, tadi rangkaian adegan, ada juga perawatan. Nggak ada yang salah. Karena treatment itu tergantung konteksnya. Ya, bisa dibaca? Indah, coba dibaca dulu pengertian treatment. Istilah treatment memang memiliki beragam makna yang digunakan dalam berbagai bidang, namun inti dari maknanya tetap sama. Jadi memaknai istilah treatment sesuai dengan konteksnya atau bidang yang sedang dibicarakan. Treatment merujuk pada perlakuan terhadap sesuatu. Makna treatment adalah suatu proses untuk menjadi lebih baik. Ya, jadi tergantung konteksnya. Ketika kalian datang ke salon kecantikan, dikasih treatment. Treatmentnya apa? Tujuannya untuk menjadi lebih baik. Kulit kalian menjadi lebih halus. Kalau kalian datang ke terapis, badannya pegel-pegel linu, dikasih treatment terapi, jadi badannya semakin segar bugar. Berarti treatment dalam konteks perawatan kecantikan, treatment dalam konteks perawatan kesehatan. Ya, tapi treatment kali ini adalah treatment yang ada kaitannya dengan skenario. Ya, berbeda lagi pengertian. Baca, Aifa. Treatment untuk skenario. Treatment adalah pengembangan jalan cerita dari sinopsis. Treatment dibuat dengan mempertimbangkan plot secara detail. Treatment berarti membuat alur secara selogis dan sedramatis mungkin. Treatment bisa juga disebut dengan scene plot atau baca scene plot, yang di dalamnya berisi plot secara detail namun cukup padat. Treatment merupakan kerangka skenario yang tugas utamanya membuat sketsa dari penataan konstruksi dramatik. Dalam membuat treatment atau scene plot harus dipikirkan secara matang alurnya. Ya. Bisa dimengerti ya, treatment dalam konteks untuk penulisan skenario. Ada pertanyaan mengenai apa itu treatment? Cukup jelas ya? Oke. Sekarang apa fungsi treatment? Buat apa kalian tuh belajar treatment dan buat apa kalian harus melewati proses pembuatan treatment ini? Manda dibaca. Fungsi treatment melihat rangkaian adegan dalam hubungan sifat akibat yang masuk akal, mengatur tangga dramatik yang
memudahkan dalam membuat skenario karena sudah tersusun secara logis dan dramatik rangkaian alur ceritanya. Ya, melihat fungsi dari treatment ini, kira-kira punya gambaran nggak kalian bahwa proses proses kreatif pembuatan treatment ini adalah merupakan tahapan yang penting untuk dilakukan, ya enggak? Iya, Pak. Ya. Nah, poin penting dalam treatment itu apa saja? Ketika kalian mau membuat treatment, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan, ya. Kalian setelah sinopsis dibuat, ketika kalian mau membuat treatment, alangkah baiknya kalian harus buat detail profilnya dulu, ya. Profil tokoh yang berperan dalam cerita itu. Terus kemudian alur ceritanya seperti apa? Kalian memilih alur cerita seperti apa yang kamu akan terapkan dalam cerita itu. Kemudian grafik cerita, ada unsur dramatik. Itu hal poin penting yang harus kalian perhatikan. Tadi saya sebut profil tokoh, ya. Profil tokoh itu apa yang harus kalian terapkan di treatment nanti? Coba Amru dibaca. Profil tokoh. Istilah profil tokoh sering disebut juga karakter tokoh. Namun sebenarnya profil tokoh cukupnya lebih luas, tidak sebatas karakter, melainkan juga meliputi ciri fisik, data, dan latar belakang tokoh. Bisa meliputi nama, usia, tipologi, atau tipe fisik dan psikis, status, agama, profesi, dan jabatan, ciri khusus, latar belakang atau keluarga, budaya, ekonomi, sosial, pendidikan para peran tokoh, protagonis, antagonis, tritagonis, membantu. Ya, istilah profil tokoh ini sudah termasuk di dalamnya karakter tokoh. Kadang-kadang ada yang menuliskan karakter tokoh gitu kan. Lebih umum lagi kalau kita buat istilah itu profil tokoh, karena profil tokoh itu sudah meliputi banyak hal. Ya, tipe psikis tokoh, ada latar belakang tokoh, ya, ada status, agama, profesi, jabatan, sampai ke peran apa yang akan dimainkan oleh tokoh tersebut. Nah, ini penting. Semakin kalian membuat detail profil tokoh, semakin bagus karena kalian akan lebih mengenali sosok tokoh itu dalam cerita. Nah, mengenai profil tokoh, detailnya seperti apa? Kalian bisa scan di link berikut. Silakan di scan dulu. Ya, sudah. Nah, di dalam link ini kalian akan tahu penjabaran tentang profil tokoh ini, ya. Silakan dibaca dari hasil scan itu. Oke, setelah kalian mendapatkan gambaran tentang profil tokoh, selanjutnya kalian harus menentukan alur cerita. Kalian membuat cerita tanpa alur, bagaimana? Sulit dipahami dan sulit kalian mengembangkannya. Kalau kalian sudah menentukan alurnya seperti apa, maka akan mudah kalian untuk mengembangkan ceritanya. Di sini saya paparkan dua alur cerita. Pertama adalah, silakan dibaca. Kamu, ya. Alur cerita atau plot merupakan hal wajib yang ada dalam membuat cerita. Dapat disebut juga jalan cerita. Dibagi menjadi dua. Satu, plot lurus atau linear. Merupakan plot yang alur ceritanya berfokus pada konflik seputar tokoh sentral. Dua, plot bercabang atau multiplot. Merupakan plot yang berjalan ceritanya sedikit melebar ke tokoh lain. Ya. Kalian pilih salah satu dari dua jenis alur ini ya nanti, ya, pada saat kalian buat treatment. Plot lurus atau linear, atau plot bercabang atau multiplot. Tapi ini kalian saya tentukan untuk pilih salah satu saja, karena dalam project kita kali ini membuat treatment ini adalah membuat treatment naskah drama atau skenario durasinya pendek, sehingga plot linear lebih tepat karena hanya berfokus pada tokoh sentral. Kalau kalian memilih yang ini, itu biasanya
film panjang atau sinetron, sehingga apa, konfliknya bercabang-cabang, alurnya juga bercabang-cabang. Ya, cukup kalian pilih plot yang pertama ini nanti ya. Nah, selain tadi profil tokoh, alur cerita, grafik cerita ini juga sangat penting ketika kalian sedang dalam proses pembuatan treatment. Aifa, silahkan dibaca. Grafik cerita merupakan irama plot yang membangun konflik pada setiap adegan dalam cerita skenario. Macam-macam grafik cerita. Yang pertama ada grafik Aristoteles, yang kedua grafik Freitex piramid, yang ketiga ada grafik Misbah Yusabiran, yang keempat ada grafik Bunson, yang kelima ada grafik Elizabeth Luthers 1, yang keenam ada grafik Elizabeth Luthers 2. Oke, grafik cerita ini ada beberapa ya. Ini bisa saya tampilkan di sini. Grafik Aristoteles ini grafik yang udah lama ya, model seperti ini, dan meskipun begitu sampai sekarang masih banyak penulis skenario yang menerapkan grafik model ini. Ya, diawali dari eksposisi, penggawatan ini memainkan konfliknya sampai menuju klimaks, terus menanjak sampai klimaks dengan pelan-pelan sampai akhirnya anti klimaks dan tamat. Ini tidak secara langsung tapi landai ya, sampai menuju tamat ini. Nah, ini ada grafik Freitag piramid. Ini sangat curam ini ya, eksposisi sampai ke klimaks itu bentuknya semacam ini. Terus kemudian ada grafik Yusabiran, ini masih sama dengan grafik yang pertama tadi ya. Cuma bedanya di sini. Kalau tadi itu sampai tamat itu landai, kalau ini cuma dikasih sebentar aja anti klimaks terus kemudian tamat. Ini grafik Hudson, ya lama di sini, kemudian menanjak sampai akhirnya tamat. Kalau Elizabeth Luthers 1, ini ada 2 tadi ya, Elizabeth Luthers itu model grafiknya seperti ini yang pertama. Diawali dengan teaser, seperti sekarang tuh film-film sekarang, karena ini termasuk penulis terkini lah ya, Elizabeth Luthers itu. Setelah membandingkan grafik yang sudah dia pelajari, kemudian dia pengen membuat model grafik cerita yang berbeda dari grafik yang sudah. Jadilah ini. Terus kemudian di sini ada konflik yang dimainkan naik turun sampai akhirnya klimaks, ada katarsis sedikit, kemudian tamat. Teaser itu tujuannya untuk apa? Hanya untuk menarik minat penonton, ya. Di kesan pertama penonton tertarik untuk tetap melanjutkan menonton. Biasanya ini kalau penulis skenario menuliskan bukan scene 1 tapi scene kosong, scene 0. Isinya teaser ini. Nah, berbeda lagi dengan grafik Elizabeth Luthers 2. Perbedaannya di mana? Ini kita lihat seperti ini. Tapi kalau yang kedua, teaser tetap. Cuma di sini ada penurunan. Begitu penonton sudah tertarik nonton, dibuat turun dulu ceritanya, grafiknya. Datar, kemudian naik. Di sini tidak terjal seperti tadi, tapi langsung menanjak naik sampai klimaks. Dan di sini tidak ada katarsis, langsung tamat. Biasanya kalau kalian nonton film-film cerita, ada yang ceritanya gantung, ada yang nggak selesai. Itu memang penulis skenario tujuannya seperti itu, biar diselesaikan sendiri oleh penonton gitu ya. Dan itu boleh-boleh saja ya. Apabila nanti kalian udah melihat beberapa grafik ini, dan kalian pengen, saya pengen buat grafik cerita yang lain, silahkan boleh, ya. Ini hanya sebatas referensi aja. Nah, selain grafik tadi, apa yang harus kalian mainkan dalam treatment nanti? Unsur-unsur dramatik, ya. Silahkan dibaca. Siapa? Manda, ayo dibaca. Ya,
Di sini nanti pada saat kalian membuat treatment bisa mainkan unsur dramatik ini. Di scene atau di nomor adegan berapa kalian akan mainkan ini dikombinasi dengan grafik cerita yang kamu pilih itu apa? Inilah yang kamu mainkan nanti. Ya. Di sini ada unsur dramatik, ada 4 macam, ada konflik, suspense, seriosity, dan surprise. Ya, ini tidak serta-merta keempatnya semua harus ada dalam cerita, bisa pilih salah satu, kombinasi lebih bagus. Itu ya. Mungkin selama ini yang kamu tahu istilahnya hanya konflik saja. Ya, sebenarnya kalau kalian nonton film, oh ternyata bukan konflik, ada suspense, ada apa tadi, seriosity, ada surprise. Nah, ketika kalian sudah tahu tentang istilah dan pengertiannya unsur dramatik apa, kalian bisa terapkan di treatment nanti, gitu Cahya? Oke. Lantas treatment itu setelah saya paparkan dan kalian lihat referensi yang kalian scan tadi, bisa diartikan bahwa skenario itu layaknya apa? Layaknya center ya. Jalan terang menuju skenario. Betapa pentingnya treatment dibuat. Ya. Karena langkah-langkah adegannya itu akan kelihatan. Kalian tinggal menciptakan dialog-dialognya kalau sudah punya treatment. Nah, selanjutnya unsur-unsur yang harus ada dalam treatment. Bisa dibaca Friska. Kelihatan nggak? Kelihatan? Oke, silahkan dibaca. Unsur-unsur dalam treatment 1. Nomor adegan ditulis dengan bentuk angka 1, 2, dan sebagainya. Keterangan lokasi atau tempat kejadian di luar ruang eksterior atau EXT atau di dalam ruangan interior INT. Dilanjutkan menuliskan tempat yang lebih spesifik, waktu, pagi, siang, sore, atau malam. Tokoh dituliskan nama talent dalam adegan. Deskripsi adegan, latar suasana adegan. Transisi adegan, kartu, fade to, dissolve to, plot atau subplot, Scene. Ya. judul adegan dituliskan dalam huruf kapital. Ya. Seperti ini ya. Nanti pada saat kalian nanti menyusun treatment bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, ini saya kasih contoh treatment. Penerapan dari apa tadi yang saya paparkan juga kalian dapat dari link materi tadi. Judul adegan, ya, judul adegan dituliskan dalam huruf kapital, ya. Terus cantumkan tokoh yang berperan di satu dalam adegan tadi. Baru kemudian berlanjut ke deskripsi adegan. Ya, ini. Terus transisi. Berlanjut ke nomor adegan berikutnya. Judul adegan, eksterior, jalanan pagi, pemainnya adalah Dodi dan figuran. Terus kemudian deskripsi adegan dan seterusnya. Ya. Ini contoh treatment 1, ini contoh treatment yang kedua. Sama, ya. Maaf. Judul adegan, tokoh, kemudian deskripsi, transisi, berlanjut begitu seterusnya. Bisa dicermati dan dipahami nih, Cah? Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita berlanjut ke tugas. Apa tugas kalian hari ini? Dibaca, ya. Tugasnya adalah tugas dan alur pengerjaan tugas. 1. Buat kelompok diskusi, ikutilah alur kerja sebagaimana dalam LKPD yang sudah saya bagikan. 2. Diskusikan mengenai treatment dan bagaimana langkah-langkah pembuatan treatment. Selanjutnya, terapkanlah langkah-langkah itu ke dalam pembuatan treatment. 3. Presentasikan karya treatment hasil diskusi di depan kelas. Udah cukup jelas ya tugasnya ya. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok ya, cukup 4 kelompok aja. Dan nanti saya bagi LKPD-nya apabila kelompok sudah terbentuk ya. Silakan bentuk kelompok. Oke, jadi langkah kerja kali ini adalah dalam menyusun proyek,
ada di LKPD ini ya. Ini, ya, itu kelompok lain, ya, ini, ya. Satu, dua, tiga, empat. Ini, ya. Oke, anak-anak, silahkan dibaca ya. Bagaimana kalian harus mendesain project treatment. Langkah-langkahnya ada di LKPD ya. Supaya diperhatikan bahwa ketika kalian buat treatment, kaitkan dengan materi yang sudah-sudah. Sampai menjadi treatment itu ada prosesnya. Dari ide pokok, terus ide pokok itu dikembangkan jadi sinopsis, sinopsis dikembangkan, tadi ada ya sebelum menuju treatment, itu kemudian sampai menjadi treatment ya. Karena membuat treatment ini ada alurnya, itu kalian jadwalkan, ya. Di kira-kira butuh berapa menit waktu untuk membuat sinopsis. Kemudian pada saat pengembangan ide pokok itu berapa lama, ya, sebelum menuju treatment. Kalau kamu buat, ya, dibuat apa perencanaan waktunya. Jadwal pembuatannya apa, project treatment dibuat. Sinopsis jam sekian, treatment jam sekian, itu ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Jadi dari ide pokok dulu. Apa ini? Cerita tentang? Ini mengisahkan persahabatan. Oh, persahabatan, tema persahabatan ya. Bergenre tentang drama tragedi. Oh gitu, drama tragedi. Iya. Oke, ya, lanjut. Hasil diskusi sampai mana? Apa ini? Tema ceritanya apa? Temanya tentang cinta, Pak. Oh, cinta. Cintaan apa? Remaja? Dewasa? Orang tua? Cinta remaja. Oke, dilanjut. Tema apa ini? Tema cerita? Kekeluargaan. Ya, kalian bisa sambil apa melihat materi yang kalian scan tadi ya. Terus ini pakai deskripsi adegannya latar suasana adegan itu ditulis dengan runtut gitu. Terus pakai plot. Mau pakai plot sing linear atau sing bercabang gitu. Ya. Gimana? Ini apa? Plotnya pilih yang apa nih? Yang linear. Yang linear. Iya. Kenapa pilih yang linear? Ceritanya pendek. Oh ya. pendek. Ya. Lanjut ya diskusinya. Iya, Pak.
Udah sampai sinopsis ini? Oh, basic story? Sudah, Pak. Oh, sudah. Ya. Ada kesulitan? Tidak ada. Oke, nanti apabila kalian sudah selesai, nanti di print sini ya, hasil karyanya ya. Jangan lupa membuat PPT-nya juga ya. Udah sampai PT belum? Ini? Sudah? Oke. Tinggal mengevaluasi lagi, Pak. Oh ya. Ini kelompoknya sini sudah sampai PPT belum? Sudah? Ya. Oke. Adakah yang sudah selesai, siap di print? Ini sudah PPT? Sudah. Yang naskahnya sudah apa? Treatment sudah bisa di print? Sudah bisa nyicil ya? Ayo Rosa di print. Oh ini udah ada apa? Perangkat tinggal apa file terus kemudian di print. Passwordnya apa ini? Password. Ya, yang lain. Ini sudah sampai PPT ya. Udah komplit ya, mulai dari ide pokok, sinopsis, treatment, sudah jadi ya. Tinggal PPT-nya aja. Oke. Nanti setelah Rosa nanti bergilir semuanya ngeprint ya. Coba sambil apa dikoreksi yang lain, barangkali masih ada apa perlu pembenahan. Oke, lanjut di print. Ya. Oke, sembari kita anti print, ini diskusinya sudah selesai ya. Kembali ke tempatnya masing-masing, ya. Perwakilan bisa lanjut print. Ya, oke. Sudah siap lanjut print? Sudah siap presentasi ya? Ya. Oke, setelah kalian print, untuk PPT-nya juga soft copy-nya bisa kalian presentasikan di depan. Ya, kita akan evaluasi bersama. Nanti ada tanggapan dari saya, juga ada tanggapan dari kalian untuk barangkali ada perbaikan dari hasil karya kalian. Bisa dimulai kelompok siapa ini yang pertama kali maju untuk presentasi? Ya, Rosa. Ayo, dipersiapkan.
Geser sini. Ya. Semuanya perhatikan ini kelompok Rosa presentasi. Ini cukup perwakilan saja dari kalian yang maju ya. Dari setiap kelompok 2 siswa maju untuk presentasikan karyanya. Yuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Agus yang sudah memberikan kami waktu untuk mempresentasikan tentang treatment naskah drama skenario. Langsung saja, treatment pengertian dari treatment. Pengertian dari treatment adalah rangkaian scene dengan tanpa membuka dialog, hanya berisi deskripsi singkat tentang apa yang ada pada scene tersebut. Unsur treatment, judul ditulis paling atas, rata tengah dan huruf besar. Nama penulis ditulis di bawah judul rata tengah. Urutan babak ditulis dengan huruf besar semua, rata kiri dan diberi nomor urutan. Keempat, setting tempat dan waktu ditulis dengan huruf besar dan rata kiri. Satu babak bisa terdiri dari beberapa setting tempat. Deskripsi adegan ditulis dengan paragraf yang biasa menggunakan bahasa ringkas, komunikatif, dan efektif. Mengapa treatment perlu dibuat? Jadi, treatment menjadi penting manakala kita ingin membuat film tayangan atau televisi yang terkonsep. Dengan membuat treatment, kita bisa memendekkan atau mengembangkan uraian sesuai urutan cerita dan tuntutan penataan dramatik. Dalam hal ini lebih mudah dilakukan karena bentuk uraian dalam treatment sangat singkat. Lalu ada langkah-langkah membuat treatment. Pertama, menentukan gagasan utama, gagasan pokok yang diambil dari sebuah cerita. Yang kedua, ada singkat dan padat. Cerita yang ditulis tidak perlu panjang, cukup singkat, padat, dan jelas. Ketiga, runtut dan jelas. Alur cerita yang dibuat harus jelas dan mengarah. Keempat, menentukan tempat dan waktu untuk mengetahui kapan dan di mana cerita itu akan terbangun. Terima kasih, itu dia presentasi dari kami tentang treatment. Lalu ini ada treatment yang telah kami buat tadi. Nah, kali ini kita membuat cerita yang bertemakan kekeluargaan. Jenis cerita Eurodrama dengan premis belajar menerima kenyataan pahit adalah salah satu proses pendewasaan. Yang bercerita tentang konflik antara kakak dan adik yang baru saja ditinggal pergi oleh kedua orang tuanya. Ini ada pertama dari jenis cerita, tema, premis, sasaran atau target, judul, basic story, sinopsis, dilanjut dengan profil tokoh, kemudian menuju Treatment. Ya. seperti yang sudah kita lihat. Ya. Mungkin sampai sini ada yang ditanyakan dari presentasi kami. Ya, barangkali ada yang mau PPT dan juga treatment yang sudah kami buat. ditanyakan atau masukan, ada nggak? Saya rasa sudah cukup komplit ini ya. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, ditutup. Kepada teman-teman, karena mungkin sudah cukup jelas jadi tidak ada yang ditanyakan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Kemudian kelompok berikutnya maju ke depan. Ya, Haifa ya, bersama Priska. Silahkan. Ini mana tadi itu? Ya, dibuka ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan apa yang sudah kami diskusikan tentang treatment naskah drama. Yang pertama adalah pengertian treatment naskah drama atau skenario. Treatment merupakan rangkuman naskah yang dibuat untuk menjelaskan alur atau plot utama dalam sebuah naskah. Umumnya, treatment juga akan mendeskripsikan detail karakter yang terlibat di dalam
Coba saya koreksi dari sini saja ya, Aifa. Iya, Pak. Mana? Ini jenis cerita drama keluarga, genrenya perjuangan, premisnya udah ada, ide pokok, tema, karakter tokoh, profil, basic story. Oke, ini Aifa, ada koreksi dari Pak Agus ya. Karakter tokoh, tadi udah saya sampaikan, ini terkait dengan profil tokoh, di mana profil tokoh cakupannya lebih luas. Jadi karakter tokoh ini kamu ganti dengan istilah profil tokoh, ya. Terus ini ciri fisik dan psikis sudah ada, latar belakang juga sudah ada. Nah, nama tokoh di sini belum ada. Tokoh pemeran di sini belum kamu cantumkan ya? Cantumkan lagi, nanti diperbaiki ya. Oke. Profil karakter tokoh diganti profil tokoh, nama tokohnya ada, terus latar belakang tokoh ini kamu lebih lebih detail lagi ya. Cakupannya lebih luas karena ini cuma berapa poin ini. Ya. Basic story sudah ada. Diingat ya? Iya, Pak. Oke, terus selanjutnya ini treatment. Nah, ini treatment juga ada kekeliruan nih. Transisi harusnya ada di antara adegan, tapi ini ada di bawah judul adegan. Kebalik ini ya. Nanti diperbaiki juga ya. Oke. Terus itu saja evaluasi dari saya. Bisa ditutup, berlanjut ke kelompok berikutnya. Silakan. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, peserta berikutnya, kelompok berikutnya siapa? Ya, Faiz. Ya, silakan Faiz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang treatment naskah drama. Satu, jelaskan pengertian treatment naskah drama atau skenario. Treatment merupakan naskah naskah yang disusun dalam bentuk urutan adegan yang menjelaskan alur atau plot utama dalam bentuk cerita pendek tanpa disertai dialog.
Woi dari atas apa itu? Tema cinta. Tentang cinta. Ide pokoknya apa itu? Ide pokoknya tentang seorang perempuan yang tidak akan lama hidup lagi, bimbang antara perjuangan cintanya atau cinta orang yang disayanginya. Ya, genrenya romance. Genrenya drama romance. Basic story, terus ke bawah. Basic story sudah dibuat, terus ke bawah apa nih? Sinopsis. Sinopsis, bawah lagi karakter tokoh, fisik. Oh. Terus kemudian ini treatmentnya mana? Ini treatment, oke. Ada berapa scene itu treatmentnya? Scene-nya kira-kira ada 20. Oh 23 scene. Oke. Ya itu tadi ada yang ditanyakan barangkali atau masukan? Ya Rosa, apa? Ini kembali lagi ke karakter tokoh. Ke atas lagi. Scroll ke atas. Karakter tokoh di atas ya. Terus? Ya. Itu. Mungkin seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Gus tadi, karakter tokoh diganti dengan profil tokoh karena cakupannya lebih luas. Dan juga semisal itu antar tokoh Kinan dan juga di bawahnya itu antara karakter psikis, lalu apa lagi? Psikis, fisik, Fisik, psikis, bawah lagi. Nah ini. Latar belakang. Iya, latar belakang. Itu mungkin untuk penataannya biar lebih enak atau jelas bisa antar tiap tokohnya. Misal profil tokoh dari Kinan. Itu ciri fisiknya apa, psikisnya apa, status sama latar belakangnya jadi satu. Nanti yang poin kedua bagaimana dan seterusnya. Jadi tidak bisa seperti itu. Mungkin itu saran saya. Bisa ditangkap maksudnya masukan dari Rosa, Faiz? Bisa ya, untuk perbaikan gitu ya. terima kasih Rosa karena sarannya. Iya, sama-sama. Ada lagi yang lain? Barangkali? Tanya lagi atau memberikan saran itu. Hah? Nggak ada sepertinya. Ya. Ya akhiri. Berlanjut ke kelompok berikutnya. Terima kasih. Jika ada kurang atau lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman. Kelompok berikutnya siapa? Oke, silakan. Alvin. 1, 2, 3. Ini kelompok terakhir ya? Iya benar. Oh ya. Ya. Baik, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak yang luar biasa kepada Pak Agus selaku guru manajemen profesi dan pramuka di kelas kita. Dan sekali lagi saya juga berterima kasih telah memberikan waktunya kesempatan untuk kelompok kami mempresentasikan hasil dari diskusi dari kelompok kami. Saat ini teman-teman, kelompok kami akan mempresentasikan apa itu treatment. Tekan F5. Yap. Oke, saya akan lanjut. Treatment merupakan pengembangan jalan cerita dari sebuah sinopsis yang telah kita buat di dalamnya yang berisikan plot secara detail namun cukup padat. Next, alasan treatment itu sangat penting kenapa teman-teman? Yang pertama, ini ada 3 poin. Yang pertama itu rangkaian seluruh adegan. Yang kedua, treatment sangat penting karena ini merupakan tangga dramatik kita untuk menuju ke sinopsis. Yang ketiga, memudahkan penulis skenario untuk
masuk dalam skenario. Nah, untuk langkah-langkah membuat treatment sendiri itu sebenarnya cukup mudah ya teman-teman, tapi perlu ketekunan yang terlalu dalam. Ada beberapa poin penting yang perlu kita terapkan. Yang pertama yaitu menentukan gagasan utama, yang kedua runtut dan jelas, yang ketiga singkat dan padat, yang keempat harus menentukan waktu dan juga tempat, jadi harus juga jelas. Tadi presentasi PowerPoint dari kelompok, hasil dari kelompok kami, dan sekarang saya akan menampilkan ini merupakan treatment hasil dari kelompok kami. Ini ada ide pokok yang pertama. Kami mengambil cerita bernuansa drama tragedi, tetapi ini lebih ke persahabatan. Jadi seperti di depan, ide pokok itu cinta yang semestinya harus dipertahankan, tetapi malah berakhir dengan suatu kesalahan terbesar yang bertemakan persahabatan. Kami mengambil judul Mars dan juga Venus. Kemudian di bawahnya ada profil tokoh. Ini yang pertama ada ciri psikis tokoh, bahwa Mars dan juga Venus memiliki psikis yang berbeda. Mars ini seorang cowok, introvert, ambisius, penyayang. Venus adalah seorang cewek yang periang, humoris dan juga baik hati. Walaupun mereka punya berbeda psikis, tetapi dia juga memiliki fisik seperti tokoh-tokoh fiksi lainnya. Yang pertama ada Mars, itu tubuhnya atletis tinggi seperti cowok umumnya. Kemudian Venus tubuhnya cewek middle pendek, bola mata sipit seperti cewek umumnya juga. Tetapi mereka berdua memiliki latar kehidupan yang berbeda. Mars dan Venus ini terlahir dari anak orang kaya, sama-sama anak orang kaya. Akan tetapi mereka juga memiliki karakter yang berbeda. Venus ini di sekolah anaknya berprestasi, sedangkan Mars ini adalah anak yang aktif dalam berorganisasi di sekolah. Ini ada basic story. Intinya seperti ide pokok tadi, menceritakan tentang sebuah persahabatan, pertemuan dari seorang sahabat dari masa kecilnya, kemudian dipertemukan di satu dalam sekolah, kemudian memiliki rasa timbul yang sama akhirnya. Akan tetapi takdir berkata lain, dari seorang cowok tadi perasaannya tidak diterima oleh si cewek, akhirnya dia akan kandas oleh suatu adegan. Dan ini bahwa sinopsis. Ini ada sinopsis ya teman-teman. Kemudian ini ada treatment. Nah, ini ada 12 scene. 11 scene. Dan ini kira-kira gambaran treatment dari hasil kelompok kami seperti ini. Nah, sampai di sini mungkin ada yang ingin menanggapi dari hasil kelompok kami dari teman-teman. Iya, Arista silakan. Ya, Arista. Kalau saya perhatikan treatment pada kelompok kalian, di bawah adegan itu tidak ada nama tokoh dan perannya, dan juga antara adegannya tidak ada transisi. Itu memang kalian sengaja buat seperti itu atau kemungkinan kalian lupa ya? Oke, terima kasih banyak masukan dan juga kritikannya. Seperti yang Arista tadi katakan, memang ini saya buat seperti ini, tetapi mungkin lebih baiknya itu saran dari Arista. Nanti akan kita perbaiki lagi supaya nyaman untuk seorang penulis membuat sinopsis skenario. Treatment, oh iya, skenario, ya. Kemudian ada yang ingin ditanggapi lagi dari teman-teman? Ada lagi yang lain mau tanya atau ngasih masukan? Tidak ada, Alvin? Ya. Oke, kesimpulan dari kelompok kami menurut kita adalah treatment itu sangat penting ya teman-teman, untuk memudahkan kita dalam membuat sebelum masuk dalam sebuah cerita. Ini jalan jembatan untuk kita jadi treatment ke sinopsis, Skenario. Ya. Jadi kita juga bersama belajar untuk memudahkan dalam membuat treatment secara bersama-sama. Oke, akhir kata, terima kasih. Saya akhiri bersama. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Ya, ini tadi sudah
presentasi semua ya? Ada yang apa? Kita evaluasi bersama, ada tanggapan juga dari saya, ada dari teman-teman, itu berarti masih ada beberapa kekurangan meskipun sedikit ya, tapi itu menjadi bahan untuk perbaikan kalian. Diperbaiki dulu ya, yang tadi dapat evaluasi, masukan juga dari yang lain ya, silakan diperbaiki. Bagi yang tidak ada masukan atau perlu perbaikan ya tetap aja gitu, langsung di print, dicetak dan dijilid ya karya treatmentnya. Ya, Alvin diperbagi dikit ya tadi. Terus ini tadi ada masukan dari temannya, ada apa? Tidak ada. Nggak ada? Ini ada? Tadi masukan dari temannya ada? Ada. Diperbaiki. Aifa, tadi dari saya evaluasi diperbaiki ya? Iya, Pak. Ya gitu nanti terus dicetak, dikumpulkan karyanya. Iya, Pak. Ya. Sudah diperbaiki, anak-anak? Sudah ya? Oke. Coba kita refleksi dari pertemuan pembelajaran kita kali ini. Siapa yang bisa merefleksi? Ya? Baik, refleksi dari pembelajaran hari ini adalah saya jadi tahu betapa pentingnya treatment dalam proses pembuatan skenario, dan juga Ya. pembelajaran hari ini terasa sangat menyenangkan dan tidak membosankan sama sekali. Oke, yang lain gimana? Ada? Sama? Oke, setelah refleksi kalian simpulkan nih dari materi pembelajaran yang kita sampaikan, proses KBM hari ini. Coba disimpulkan. Ya, Manda? Jadi kesimpulannya kalau treatment itu serangkaian dari skenario. Nah, treatment itu sangat penting karena treatment itu menggambarkan dari sinopsis dan serangkaian dari pekerjaan skenario. Ya, betul. Tepuk tangan. Oke, Alvin bisa ke depan untuk print perbaikan tadi? Silakan. Pakai laptop ini udah ada perangkat di sini. Ya. Yang lain ya nanti juga di print di sini sama. Ya. Oke, sembari menunggu print, yang lain bisa dikumpulkan yang sudah diperbaiki hasil karyanya. Ini Rosa ya? Nah, dijilid seperti ini ya karyanya ya. Ini kelompok Rosa, ada Reza Raya, ada Indah Arum, Yusuf Ardana ya. Oke, saya terima ya. Oke, ganti Alvin ke belakang bergeser. Ya, ini karyanya sudah tadi diserahkan ke saya. Kelompok Faiz, Arista, Indiati, Rian, ada semua ya?
Alvin, ini karyanya bisa diserahkan saya. Alvin, Manda, Maila, Marsini, ya, oke. Mana ya, silakan. Ya, sudah dikumpulkan. Oke. Kelompoknya Haifa, Friska, Nisaun, Ihsan, ya. Oke. Saya terima ya. Oke. Oke, pertemuan kita kali ini tadi kita telah membahas dan sudah tentang treatment sudah direfleksi oleh temanmu Rosa, juga tadi sudah disimpulkan oleh siapa? Manda. Ya, kita penguatan aja untuk materi biar kita ingat, juga kita lebih mantap lagi ya. Bagaimana sebuah treatment itu diproses mulai dari ide jadi sinopsis, karena treatment adalah pengembangan dari sinopsis. Dari sinopsis hingga treatment, apa yang perlu dilakukan. Baca sinopsis dengan cermat sebelum membuat treatmentnya. Kemudian paparkan profil tokoh, tentukan alur ceritanya, tentukan grafik cerita, mainkan atur dramatisasinya di treatment, kemudian kalian menyusun scene plotnya atau treatmentnya, gitu ya. Oke, untuk pertemuan berikutnya itu ini apa? Iya, skenario. Sinopsis sudah, treatment sudah, saatnya kalian berkarya membuat skenario di pertemuan berikutnya ya. Kalian pelajari ya. Nanti terus saya tambahkan materi yang lainnya juga. Ada pertanyaan pertemuan kita kali ini? Iya. Oke. Bila tidak ada, kalian persiapan untuk mengakhiri pelajaran kita kali ini. Seperti biasa, kita akhiri dengan berdoa. Ya, silakan Haifa dipimpin doa untuk mengakhiri pembelajaran. Berdua siap. Berdua mulai. Berdua selesai. Oke, sampai ketemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang berbeda tentang skenario. Saya akhiri pertemuan kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.